rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom, salam menjua-jua. Semangat berjumpa kembali di dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Saudara-saudari kekasih Tuhan dimanapun kita berada, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami yang lainnya, berikanlah pengertian bagi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kuasa Roh Kudus-Mu pun menuntun, agar kami siap melakukannya dari hari lepas hari. Berbicara Engkau ya Bapa, karena kami siap mendengarkan, karena di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan bagi kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang memiliki pengalaman pernah mendengar ucapan dari guru kita yang mengatakan, dari banyaknya murid yang pernah saya ajari, hanya 2 yang akan saya ingat, yaitu murid yang paling pintar dan murid yang paling nakal. Seringkali hal ini terkesan sungguh tidak adil bagi murid lainnya, seakan memberikan pemahaman bagi kita bahwa jika ingin kita diingat oleh guru tersebut, maka pilihlah mau jadi seorang murid yang pintar sekali atau nakal sekalian. Dari hal ini sebenarnya kita mau melihat bahwa memberikan perhatian bagi banyak orang secara bersamaan atau mengingatnya dalam proses perjalanan yang cukup panjang itu tidak mudah. Sebagai manusia, kita pasti memiliki keterbatasan yang sangat untuk betul-betul mengingat atau bahkan memberikan perhatian kepada semua orang dengan cara yang sama. Itulah mungkin yang membuat seperti contoh guru tadi, biasanya akan memberikan tanda, setidaknya mengingatkan dia anak yang pintar atau anak yang nakal yang pasti lebih menonjol daripada murid lainnya. Namun saat kita mencari di dalam kehidupan ini, di manakah kesempurnaan kasih dalam memberikan perhatian, bahkan pengampunan yang sama bagi semua orang,
maka kita akan melihat dan mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Allah kita begitu peduli. Dia begitu mengasihi dan memberikan pengampunan bagi semua umat yang percaya dan yang mau memberikan diri kepadanya. Inilah yang menjadi pengalaman pemazmur yang telah kita baca tadi, di mana pemazmur menuliskan nyanyian yang menggambarkan kebahagiaan sebagai orang yang diampuni dosanya. Bahwa Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan pengajaran, menunjukkan jalan yang harus ditempuh seperti seorang guru yang baik dan penuntun yang setia. Pastinya di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita akan menjalani kehidupan seperti orang tersesat. Dalam satu sisi kita bingung, dalam satu sisi kita ragu-ragu untuk memberi keputusan, muncul rasa takut gagal, takut mencoba, putus harapan untuk kembali memulai, atau sudah terlalu lelah untuk mencari jalan lain dalam setiap persoalan kita. Banyak dari kita mengalaminya. Bahkan di dalam keberdosaan kita, sering sekali dosa itu terulang lagi, karena kita tidak tahu jalan keluar dari pusarannya. Sehingga kadang kita menjadi lupa, jenuh, atau terlanjur nyaman, terlena, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa melepaskan diri kita. Nah, melalui ayat 8, Mazmur pasal 32 ini tadi, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa Allah hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh sebagai umatnya yang percaya padanya. Maka berilah hati kita, hati seperti seorang murid yang siap menerima pengajaran dan mau mengikuti petunjuk jalan. Hati seorang murid haruslah menyadari betapa banyaknya ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Menyadari betapa diri kita ini sangat penuh keterbatasan memahami perjalanan hidup, ataupun kita harus memiliki hati yang menyadari betapa rapuhnya kita terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam hidup ini. Sehingga kita betul-betul siap menjadi murid yang menyambut Allah sebagai guru yang mengajar dan menuntun jalan, sebagai penolong bagi kita untuk menjalani kehidupan yang menjadi lebih baik. Allah itu hendak memberikan nasihat. Nasihat adalah sesuatu hal yang baik. Nasihat berupa petunjuk, boleh juga peringatan, boleh juga teguran, yang jika kita mau menaatinya, kita akan menerima hikmah daripadanya. Di dalam keberadaan kita orang yang berdosa, manusia ini sangat membutuhkan nasihat Tuhan, agar kita tahu pelanggaran yang harus dijauhi, ataupun hidup dalam pertobatan menerima Tuhan kembali. Sebagai seorang yang mau menerima nasihat, maka kita harus mau juga mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Kita mau mendengar dengan setia, kita mau melihat dengan teliti, kita mau menjalankan dengan ketekunan nasihat dan pengajaran Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena dalam semua hal itu, pemazmur tadi mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Ya, Tuhan itu peduli. Tuhan itu memperhatikan dengan seksama kehidupan masing-masing dari kita umatnya. Tidak ada yang terluput di mata Tuhan. Semua kita terlihat jelas oleh Tuhan. Karena Allah itu memiliki kasih dan pengampunan yang sempurna. Allah tidak membatasi diri manusia untuk menerima pengajaran dan tuntunan akan nasihatnya. Bahkan di dalam terjemahan Pustaka Sibadia Alkitab berbahasa Karo, kata tertuju, mata Tuhan tertuju diterjemahkan dengan kata memperdiatikan. Berarti di saat Allah melihat kita, dia tidak sekedar melihat atau melirik saja, tapi di saat itu Allah turut bekerja memberikan perhatian penuh kepada kita. Mediate ia, peduli, memberikan dirinya bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan, marilah kita mau memberikan hati, pikiran kita untuk menerima pengajaran Tuhan hari lepas hari,
Jangan sekalipun mengeraskan hati kita atau menganggap kita bisa berjalan sendiri di dalam kuat dan hebat kita. Karena hanya Allah lah yang mampu memberikan segala yang baik dalam rancangan kasih-Nya melalui pengajaran dan nasihat. Kita percaya apapun keberadaan kita pada hari ini, baik itu dalam susah dan senang, mungkin beberapa di antara kita sedang berjuang atau bergumul, ingatlah Allah itu turut hadir dan peduli kepada kita. Dialah yang memberikan pengajaran, maka perhatikanlah. Dia memberikan petunjuk jalan, maka ikutilah. Dia memberikan nasihat, maka mari lakukan dengan setia. Karena di dalam itu semua, kita mau melihat Allah sedang menunjukkan kasih dan kepeduliannya untuk keselamatanmu, untuk kebaikan hidup kita semua. Amin. Marilah kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya bahwa hanya Allah di dalam tuntunan kasih yang akan memampukan kami dan menyelamatkan kami menjalani kehidupan ini. Biarlah hati kami seperti murid yang siap diajar, menerima nasihat dan menerima kasih Tuhan. Tidak lupa pun kami mengingat saudara-saudari kami dalam syafaat kami, mereka yang dalam persekutuan gereja-Mu Tuhan, khususnya di GBKP Perpulungan Parindu, Pos PI Ngabang Sei Asam. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami ini, khususnya para pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pertua diaken yang melayani jemaat Tuhan di Perpulungan Parindu dan Pos PI GBKP Ngabang Sei Asam ini. Agar di dalam semangat pelayanan hamba-hamba-Mu ini, tangan Tuhan yang penuh kasih menjadi penuntun untuk mereka dapat lakukan segala yang baik dengan setia. Juga mungkin kami menghadapi tantangan pergumulan, khususnya dalam kerinduan jemaat membangun rumah ibadah di Pos PI Ngabang Sei Asam. Tuhan jugalah yang memberikan petunjuk agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Juga kami diberikan kecukupan dalam segala yang diperlukan. Tiada yang kurang di dalam Tuhan, karena kami percaya hikmat Tuhan yang menolong jemaat-Mu. Kami juga berdoa agar segala hal yang kami harapkan, jikalau terwujud, kami boleh semakin memberi diri dalam bersaksi, bersekutu, dan semangat melayani. Kami mengingat bahwa ini semua ada karena kebaikan Tuhan yang memberi berkat bagi jemaat-Mu, khususnya di Perpulungan Parindu, di Pos PI Ngabang Sei Asam. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan, kesehatan, sukacita, rezeki dalam segala usaha pekerjaan sebagai jemaat Tuhan. Begitu pula seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, agar dalam memulai aktivitas hari ini, kami dengan penuh semangat, dengan penuh harapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena di dalam nama Yesus kami mau berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.